Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas segala rahmat dan kasih sayangnya. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Dr. Jitni selaku dosen pengampu mata kuliah pendekatan studi Islam. Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, para sahabat pembelajar, mahasiswa S2, PJJ, PAI, UIN Syekh Nurjati, Cirebon. Dengan saya, Dia Periana. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan penugasan kelompok kami, yaitu kelompok 2 dengan tema metode dan pendekatan studi Islam. Sebagaimana kita ketahui, beberapa teori-teori pendekatan dalam studi Islam, di antaranya yaitu pendekatan historis, pendekatan antropologis, pendekatan normatif, pendekatan sosiologis, pendekatan integratif, serta pendekatan holistik. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pendekatan sosiologis dan pendekatan integratif dalam studi Islam. Baik Bapak Ibu, apa yang kita ketahui mengenai definisi pendekatan sosiologis dalam studi Islam, yaitu cara pandang yang memahami bagaimana agama Islam membentuk dan dipengaruhi oleh kehidupan sosial masyarakat. Dalam pendekatan sosiologis ini, beranggapan bahwa agama bukanlah hanya sebagai suatu sistem kepercayaan atau ritual yang terpisah dari kehidupan sosial, tetapi agama juga merupakan elemen yang saling berinteraksi dengan struktur sosial. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam kajian ataupun studi Islam dengan pendekatan sosiologi ini, di antaranya yaitu relasi agama dan masyarakat, bagaimana Islam mempengaruhi norma sosial, dan juga sebaliknya, bagaimana kondisi sosial mempengaruhi interpretasi dan praktek agama. Yang kedua yaitu fungsi sosial dan agama, di mana agama berfungsi mengatur tata kehidupan sosial, memberi pedoman moral, serta menciptakan solidaritas sosial. Yang ketiga yaitu Islam dalam konteks sejarah dan budaya. Bagaimana Islam memberikan gambaran untuk diterima, diadaptasi, dan bertransformasi sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Yang berikutnya yaitu modernitas dan Islam. Bagaimana Islam berinteraksi dengan modernitas dan globalisasi, baik itu tentang perkembangan teknologi maupun perubahan politik dan dunia, serta isu-isu hak asasi manusia, demokrasi, dan pluralisme. Pentingnya pendekatan sosiologis dalam studi Islam, di antaranya memungkinkan memahami keragaman praktek keagamaan di masyarakat. Yang berikutnya, bahwa pendekatan sosiologis memberikan kajian-kajian fenomena-fenomena keagamaan kontemporer, serta memberikan kontribusi bagi kebijakan publik yang lebih inklusif dan toleran. Adapun tantangan dalam pendekatan sosiologi studi Islam diantaranya yaitu subjektivitas peneliti, latar belakang dan budaya peneliti yang berbeda-beda akan memunculkan interpretasi yang bervariasi terhadap data empiris. Yang berikutnya, generalisasi hasil penelitian yang perlu dilakukan dengan hati-hati mengingat kompleksitas fenomena sosial.
Berikutnya yaitu etika penelitian yang harus dijaga, terlebih dalam penelitian kelompok minoritas yang biasanya sangat sensitif terhadap isu-isu agama. Baik Bapak Ibu, berikutnya kita bahas pendekatan integratif dalam studi Islam. Apa yang dimaksud pendekatan integratif dalam studi Islam? Yaitu cara pandang yang berusaha menyatukan berbagai aspek studi Islam, baik yang bersifat normatif, yaitu Al-Quran dan hadis, maupun yang bersifat empiris, yaitu sejarah, sosiologi, psikologis, dan lain-lain dalam memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun dalam pendekatan integratif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konteks studi Islam, diantaranya yaitu kesatuan ilmu, di mana pemahaman bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Menjadi penting bagaimana Islam dapat memberi solusi bagi masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi, serta masalah lingkungan yang dihadapi umat manusia secara keseluruhan. Yang kedua yaitu keseimbangan antara akal dan wahyu. Wahyu yang dapat kita maknai sebagai Al-Quran dan hadis yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam, sejatinya bukan hanya menjadi kajian teks, tetapi juga mesti rasional dalam mempertimbangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu interdisipliner, dengan pemahaman konsep menggabungkan berbagai disiplin ilmu dalam menganalisis dan memahami fenomena Islam, seperti ilmu sosiologi, ilmu ekonomi, politik, psikologi, dan lain sebagainya, dengan maksud memberikan pemahaman yang lebih mendalam akan Islam. Dalam pendekatan integratif, menjadi penting dalam studi Islam karena dapat memahami Islam secara holistik, memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh akan Islam, juga menghindari pandangan yang sempit sehingga dapat menghargai keragaman, interpretasi, dan praktik keagamaan, serta meningkatkan relevansi studi Islam menjadi relevan dengan permasalahan-permasalahan kontemporer. Juga memperkuat argumen, memungkinkan untuk membangun argumen yang lebih kuat dan komprehensif. Tak lepas dari itu, pendekatan integratif pun memiliki tantangan-tantangan dalam studi Islam, di antaranya yaitu kompleksitas. Pengintegrasian berbagai disiplin ilmu membutuhkan pemahaman yang mendalam di berbagai bidang. Yang berikutnya yaitu subjektivitas, interpretasi terhadap teks-teks agama seringkali bersifat subjektif, dipengaruhi oleh latar belakang intelektual dan sosial politik. Juga pluralitas interpretasi menghasilkan berbagai interpretasi yang berbeda-beda terhadap suatu konteks atau fenomena. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.